Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin sahabatku dimanapun anda berada, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang telah melimpahkan segala nikmat dan rezekinya kepada kita semua. Allah berikan kita apapun yang kita butuhkan dalam kehidupan. Allah tidak pernah pilah dan pilih dalam memberikan nikmatnya kepada kita hambanya. Allah sayang kepada kita, tapi kadang-kadang kita lupa bahwasanya di ketika Allah sayang dengan kita, Allah cinta dengan kita, kadang-kadang kita lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal sebetulnya Allah tidak pernah lupa kepada kita. Sedikit pun Allah tidak pernah lupa kepada kita. Dalam hal apapun Allah selalu ada buat kita. Makanya ada sebab itu sebetulnya kita mesti selalu bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad kita hadiahkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah yang telah mengutus baginda Rasulullah sehingga kita bisa berikan apa yang kita lakukan dalam kehidupan sesuai dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sahabatku dimanapun anda berada, kita sebetulnya dalam kehidupan ini tentulah semua kita punya ibu. Gak ada manusia yang tidak punya ibu dalam kehidupan, kecuali Nabi Adam dan Siti Hawa. Semuanya punya ibu. Kalau seandainya ibu ada suatu kepentingan dalam kehidupan kita, sosok yang paling kita muliakan dalam kehidupan kita, ibu adalah sosok wanita yang sangat kita cintai dan mencintai kita. Ibu yang mengandung kita selama 9 bulan, lebih kurang 9 bulan kita dikandungnya dalam kandungan ibu. Gak pernah ibu mengeluh, gak pernah ibu merasakan suatu kecewa di ketika mengandung kita. Walaupun ibu mengandung kita dalam keadaan wahnan ala wahnin, lemah dan bertambah lemah, ibu kita yang mengandung kita, walaupun dalam keadaan wahnan ala wahnin, tapi tetap semangat dan bahagia dalam mengandung kita anaknya yang tercinta. Gak ada masa kecewa dalam mengandung kita. Setelah 9 bulan kita dikandungnya dalam keadaan sakit, payah, susah, lemah dan bertambah lemah, itulah Allah berikan suatu kekuatan kepada ibu kita dalam mengandung kita. Selama dalam rahim beliau, yang namanya rahim adalah kasih sayang, penuh dengan kasih sayang. Kita selalu diberikan kasih sayang oleh ibunda yang tercinta kita kepada kita. Tidak pernah henti ibu kita mencintai kita dalam kehidupan mereka.
Setelah lebih kurang 9 bulan lamanya kita dalam kandungan ibu kita, lantas ibu kita berjuang untuk melahirkan kita ke atas dunia dengan penuh begitu susah payah. Beliau mengandung kita dan melahirkan kita. Butuh perjuangan yang lebih dalam melahirkan kita. Kadangkala dengan begitu sakitnya melahirkan seorang anak, hingga sampai menemui yang namanya ajal, ya insya Allah termasuk kepada mati dalam keadaan sahih. Setelah ibu melahirkan kita dengan penuh susah payah, pengorbanan yang begitu luar biasa, ibu kita merawat kita, membesarkan kita, mendidik kita. Baru sampai di sana pengorbanan ibu kita setelah melahirkan, berjuang membesarkan kita dengan penuh kasih sayang. Lahir kita ke atas dunia, di ketika kita di tengah malam mungkin terjaga dan terbangun dari tidur kita, lantas ibu kita mungkin waktu itu tidur pulas karena kelelahan dalam menjaga kita di siang hari. Tapi karena kita bangun, ibu kita pun ikut bangun dan memberikan kasih sayangnya kepada kita. Mungkin kita disusukannya, dibelainya dengan penuh kasih sayang. Nggak ada yang bisa membalas jasa ibu kita. Siapapun manusianya nggak akan sanggup membalas budi baik jasa ibunya kepadanya. Setelah kita dibesarkan sampai mungkin kita ke jenjang pendidikan, selalu diberikan kasih sayang, diberikan suatu motivasi agar kita sukses dalam kehidupan. Makanya Rasulullah mengatakan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibundamu. Apa maksudnya? Ridha Allah itu tergantung kepada ridha orang tua, termasuk ibu. Makanya ketika seseorang anak menyakiti hati ibunya, maka sesungguhnya anak itu telah melakukan dosa yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi oleh sebab itu, mungkin banyak saudara kita yang mungkin pada saat ini telah tiada ibunya. Di ketika kita masih punya ibu, maka gunakanlah kesempatan itu untuk bagaimana memaksimalkan potensi kita untuk berbakti kepada ibu kita. Sayangi mereka. Kalau seandainya kita belum mampu memberikan balasan kepada ibu kita yang baik, minimal jangan membuat mereka susah dalam hidupnya. Mesti kita tanamkan. Kenapa? Karena jasa seorang ibu, kemuliaan seorang ibu sangat luar biasa di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan juga dalam sebuah ayatnya, tepatnya pada surah Al-A'raf ayat 15, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tua, ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula, kata Allah. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa untuk anaknya. Dalam surah Al-Qaf ayat 15 Allah mengatakan seperti itu. Artinya apa? Bahwa mulianya ibu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat luar biasa mulianya seorang ibu.
Sehingga Rasulullah pun memuliakan seorang ibu. Di mata Allah saja ibu sangat mulia. Makanya sebetulnya siapa wanita yang paling mulia di atas dunia? Tak lain dan tak bukan adalah ibu kandung. Muliakanlah ibu kita lebih dari memuliakan siapapun yang ada di atas dunia ini. Jangan kita terlena dengan memuliakan pasangan hidup kita, kekasih kita melebihi daripada seorang ibu. Kadangkala kita lupa bahwasanya di ketika Allah telah berikan kita pasangan hidup, ibu kita contohnya, atau istri kita atau sebagainya, Allah berikan pasangan hidup, mungkin beberapa wanita yang sangat cantik. Kadang-kadang kita lupa dengan ibu kita, padahal ibu kita lebih dulu memberikan cinta dan kasih sayangnya kepada kita. Amat sangat hina sekali ketika seseorang melupakan jasa ibunya demi kebahagiaan orang lain. Padahal sebetulnya kalau kita lihat dengan sebuah kisah yang sangat memberikan inspirasi untuk kita. Ada seorang pemuda yang sangat luar biasa. Dia ingin pemuda itu membahagiakan ibunya. Bagaimana dia membahagiakan ibunya? Ingin sekali mewujudkan cita-cita ibunya untuk naik haji. Pemuda itu berusaha bagaimana untuk bisa menggendong ibunya ke Ka'bah Baitullah. Berusaha dengan membelikan seekor domba. Dia beli seekor domba, dia gendong setiap hari. Untuk apa gunanya? Latihan untuk menggendong ibunya ke Mekah. Luar biasa sebetulnya. Amat sangat luar biasa di ketika anak ingin mewujudkan keinginan ibunya, apalagi untuk naik haji ke Mekah. Maka di ketika itu Uwais Al-Qarni mengatakan bahwasanya ia ingin mewujudkan impian ibunya. Luar biasa. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, jadi sangat mulianya ibu di mata Allah. Maka kita sebagai anaknya wajib memuliakan ibu kita, lebih muliakan daripada manusia. Kaum muslimin dimanapun Anda berada. Yang kedua, keunggulan seorang ibu itu adalah sosok yang sangat kuat. Jangan katakan ibu, walaupun seorang wanita, jangan pernah katakan ibu itu lemah. Ibu itu sangat kuat. Bahkan kalau kita lihat bahasanya ketika seseorang ibu ditinggalkan oleh suaminya, baik itu ditinggal cerai ataupun ditinggal mati, ibu mampu membesarkan, mendidik anaknya sendirian tanpa pertolongan orang lain. Luar biasa. Itulah ibu. Tapi kalau seorang ayah ditinggalkan oleh istrinya, belum tentu sanggup menjaga, merawat anaknya, membesarkan anaknya. Ini malah mencari ibu yang lain. Tapi kalau seorang ibu begitu kuatnya mendidik anaknya, membesarkan anaknya sampai dewasa, kadang-kala sendirian tanpa suami yang telah meninggalkannya. Artinya apa? Sosok yang sangat kuat. Allah katakan juga dalam ayatnya surat Luqman ayat 14, dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya yang mengandungnya lemah dan bertambah lemah, dan menyapinya selama 2 tahun. Dan bersyukurlah kepadaku, kepada kedua orang tuamu,
hanya kepadakulah tempat kembalimu. Ini perintah Allah. Merupakan sosok yang sangat kuat, mengandung kita lemah dan bertambah lemah, tapi mampu mengandung kita selama 9 bulan lebih kurang. Kaum muslimin dimanapun Anda berada. Yang ketiga, suatu keistimewaan seorang ibu itu adalah wajib dihormati. Siapapun kita, dimanapun kita, apapun profesi kita, wajib menghormati ibu kita. Seperti apapun ibu kita, wajib menghormati ibu kita. Jangan mentang-mentang ibu kita profesinya di bawah kita, lalu kita anggap ibu kita itu suatu rendahan, suatu dosa yang telah kita ciptakan di dalam kehidupan kita. Sementara dosa yang kita berikan, yang kita lakukan terhadap ibu kita, termasuk dosa yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada. Yang ketiga, ibu itu kata Allah haram, kata Rasulullah haram untuk disakiti. Dalam sebuah sunnah dikatakan, sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan kalian berbuat durhaka kepada ibu-ibu kalian. Hadis Sahih Bukhari. Haram menyakiti hati seorang ibu. Ini kadang-kadang kita lupa. Kadang-kadang enggak sengaja kata-kata kita menyakiti hati ibu kita. Kadang-kadang perbuatan kita, tingkah laku kita telah menyakiti hati ibu kita. Itu yang penting untuk kita ketahui. Padahal belum tentu besok, hari esok, ke depannya belum tentu kita bisa berjumpa dengan ibu kita. Bisa jadi Allah memberikan umur yang pendek kepada ibu kita, sementara mungkin kita belum sempat berbuat baik kepada ibu kita. Apa yang akan kita rasakan ketika kita selalu berbuat durhaka kepada ibu kita, sementara umurnya begitu pendek yang diberikan Allah kepada kita? Setiap saat mesti berbuat baik kepada ibu. Anggaplah perbuatan baik kita kepada ibu kita adalah perbuatan baik yang terakhir yang kita lakukan. Kalau seandainya anggapan kita perbuatan baik kepada ibu kita adalah perbuatan yang terakhir yang kita lakukan, tentunya kita maksimalkan perbuatan baik kita, berbakti kita kepada ibu kita. Kaum muslimin dimanapun Anda berada. Selanjutnya, ibu itu wajib untuk dibahagiakan. Wajib hukumnya dibahagiakan. Dalam sebuah sunnah dikatakan, seseorang datang kepada Rasulullah SAW. Ia berkata, aku akan berbaiat kepadamu untuk berhijrah, dan aku tinggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan menangis. Rasulullah SAW bersabda, kembalilah kepada orang tuamu dan buatlah keduanya tertawa sebagaimana engkau telah berbuat keduanya menangis. Hadis Sahih Abu Daud. Ternyata berbuat baik kepada ibunda kita lebih tinggi pahalanya daripada hijrah. Luar biasa. Di ketika sahabat meminta untuk hijrah, ternyata Rasulullah lebih memilih untuk berbuat baik kepada ibu. Begitu mulianya berbuat baik kepada ibu kita. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada. Yang kedua, ridhonya Allah adalah ridhonya orang tua. Ridhonya orang tua adalah ridhonya Allah. Ridha Allah fi ridha walidain. Ridha Allah itu terdapat atau terletak kepada ridha orang tua. Maksudnya apa? Kalau seandainya ibu kita enggak ridha dengan kita, Allah pun enggak ridha. Kemanapun kita pergi, Allah enggak ridha. Dimanapun kita berada, Allah enggak ridha. Apapun profesi kita, Allah enggak ridha.
Kalau ibu kita nggak ridho, orang tua kita nggak ridho, Allah pun juga tidak ridho. Carilah ridho orang tua demi mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi ibu kita, kalau ibu tidak ridho, maka jangan pernah melakukan apa yang hendak kita perbuat di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, keistimewaan ibu itu adalah doanya mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala doa ibu kita. Maka ketika kita mintalah doa ibu kita. Salah satu orang yang mustajab doanya di atas dunia ini tak lain dan tak bukan orang yang paling dekat dengan kita, siapa? Ibu kita. Maka ketika kita kesusahan, minta doa ibu. Ketika kita kesulitan, minta doa ibu. Doa ibu paling mustajab dalam kehidupan kita. Selanjutnya, keistimewaan ibu itu adalah tak boleh diperlakukan dengan kasar, apapun bentuknya. Ini yang kita sayangkan adalah ada anak yang tega membunuh ibu kandungnya sendiri. Nauzubillah min zalik. Ibu kandungnya dibunuh, disakiti, luar biasa. Alangkah hinanya seorang anak apabila menyakiti hati ibunya, apalagi membunuh ibunya. Padahal sebetulnya ibu itu haram dan tidak boleh mendapatkan perlakuan kasar dari seorang anak. Selanjutnya, keistimewaan ibu itu adalah teladan yang mulia bagi kita, contoh yang sangat mulia dalam kehidupan kita. Allah katakan dalam surah Maryam ayat 32, dan berbaktilah kepada ibuku dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Ibu adalah pendidik yang paling luar biasa dalam kehidupan kita. Sebelum guru mendidik kita, orang lain memberikan pendidikan kepada kita, ibu kita adalah orang pertama yang memberikan pendidikan kepada kita. Selanjutnya, yang terdekat dengan kita, ibu adalah paling dekat dengan kita. Siapapun manusia yang paling dekat dengan kita, yang lebih dekat lagi adalah sosok seorangnya. Selanjutnya, ibu adalah sosok yang penuh kasih sayang, penerus keturunan, memiliki jenis segala ilmu. Mungkin ini yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Ibu memiliki banyak ilmu. Apapun ilmunya ibu miliki. Dari ilmu batiniah seorang anak, psikologi seorang anak, ibu itu tahu bagaimana apa yang dibutuhkan anak. Sedangkan anak kecil saja yang belum pandai ngomong, ibu tahu maksudnya. Apa yang dimaksud oleh anak, ibu itu tahu. Padahal anak itu belum bisa ngomong, tapi ibu tahu apa maksud daripada keinginan seorang anak. Itulah luar biasanya ibu paham terhadap apa maksud daripada seorang anak. Itulah ibu memiliki banyak ilmu. Selanjutnya, ibu itu adalah jalan bagi kita menuju surga. Apa maksudnya? Ketika kita berbuat baik, berbakti kepada ibu, kesempatan kita masuk surga begitu lapang, begitu terbuka. Kenapa? Ridho ibu kita dapatkan, tentu Allah ridho bersama kita. Selanjutnya, ibu itu adalah memberikan pendidikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Begitulah ibu dalam kehidupan kita. Jadi bagi kita yang masih punya ibu, mari sama-sama kita jaga, kita rawat, kita hormati ibu kita sebelum kesempatan itu Allah ambil dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan pengajian yang pendek ini memberikan kita suatu inspirasi, suatu semangat lagi bagaimana kita bisa menghormati ibu kita dan memberikan kebaikan kepada ibu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.